Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah package kecil yang namanya PonoPy, namun sangat berguna untuk menganalisis thermal. Saya mengambil modul dari situsnya, yakni ponopy.github.io di sini. Namun sebelum kita merunning dan menjalankan beberapa fungsi-fungsi dari PonoPy, saya akan menjelaskan dulu beberapa backgroundnya. Jadi tutorial ini dibagi menjadi beberapa sesi, mulai dari pendahuluan, instalasi, saya akan menggambar Ponon dan band dan DOS, lalu bagaimana menghitung free energy, entropi, dan heat capacity, lalu selanjutnya menghitung lattice thermal conductivity, dan gradation parameter. Baik, kita mulai saja dari yang pertama, dari basic theory. Jadi kita awali pembahasan kita mulai dari classical harmonic oscillator gitu. Kalau kita punya satu buah massa ditarik oleh satu buah pegas dengan konstanta pegas kappa, nah massa dengan massanya bendanya itu m, dia akan berosilasi di sekitar x. Nah, pegas ini memiliki potensial harmonik ya V yang besarnya setengah kappa x kuadrat. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya seperti ini dan x akan berosilasi di sekitar titik keseimbangannya di sini. Nah, persamaan gerak dari benda ini dapat diturunkan dari hukum Newton, F sama dengan m kali a di sini d kuadrat x per dt kuadrat per dt 2 kuadrat, dan total gayanya sama dengan gaya pegasnya itu min kx, min kappa x. Nah, solusi dari persamaan gerak ini adalah X sama dengan A kali eksponensial pangkat I omega T, dengan omega itu adalah frekuensinya. Frekuensi getarannya adalah akar dari kappa per M. Nah, ini hanya sedikit mengulang saja per materi kuliah fisika dasar. Berikutnya, kalau kita punya pegas yang terkopel satu dimensi seperti ini, maka potensial energi total ya, yakni penjumlahan dari masing-masing sistem sigma kappa per 2 setengah kappa kali ini ya, sebenarnya delta x kuadrat, namun di sini ada delta x 1 i plus 1 dikurangi delta x i ya kuadrat, dan gaya yang bekerja pada massa ke n dari rantai tersebut, katakanlah di sini ini besarnya dapat diperoleh dari min do v per do x, atau di sini coba kalau kita lihat benda di sini dihubungkan oleh dua pegas, pegas yang konstanta pegasnya kappa, namun delta x-nya adalah delta x n tambah 1, di sini dikurangi delta x benda n itu sendiri, ditambah sekarang sini pegas yang kedua kappa delta x min 1 dikurangi delta x n itu sendiri delta x n gitu. Lalu dari persamaan gaya tersebut kita dapat menerapkan hukum Newton, Newton equation of motion gitu, F sama dengan m kali a di sini x double dot sama dengan, nah ini dapat disederhanakan menjadi kappa kali ini delta x tambah n ditambah delta xn min 1 tambah 2 delta xn gitu. Nah, solusi dari persamaan Newton ini menyerupai persamaan pada osilator harmonik tadi ya. Itu bentuknya eksponensial A, eksponen pangkat I omega T dikurangi I Qn gitu. Atau kalau sistemnya periodik, di sini ada Qn kali A. N-nya di sini tinggal ya n yang keberapa nih, delta Xn. Nah, dengan menerapkan solusi persamaan Newton ke dalam persamaan tadi, ke dalam persamaan gerak, maka kita peroleh sini. Jadi dari xn ini kita input ke sini, ke x tambah 1, diperoleh bisa diturunkan omega kuadrat sama dengan kappa 4 kappa per m sin kuadrat qa per 2. Nah, di sini omeganya saya pindahkan jadi akar 2 kali akar kappa per m sin qa per 2. Nah, kalau kita plot
omega terhadap Q. Nah, kita akan memperoleh kurva dispersi, namanya kurva dispersi dari ini fonon. Jadi di sini periodisitasnya dari min pi per a sampai Q sama dengan pi per a. Lalu di sini puncaknya ada di omega 2 akar kappa per m gitu. Nah, ini untuk satu dimensi dari rantai yang harmonik. Nah, bagaimana kalau kita punya 3 dimensi dari harmonik kristal? Maka kita perluas lagi bentuk potensial kita. Jadi potensial energinya sekarang menjadi setengah. Nah, di sini ada V besar V, di sini maksudnya adalah force constant atau konstanta gaya tadi. Kalau kita di sini tadi ngambilnya kappa, di sini saya ambil yang lebih general, ini V. Di sini adalah U ini adalah atomic displacement. Tadi X ini U ini lebih general saja. Nah, biasanya ini kalau potensialnya sudah diketahui, kita bisa menurunkan force constant matrix atau konstanta gaya. V ini sama dengan turunan kedua, ya do 2V per do U diturunkan terhadap atomic displacementnya. Sehingga kita dapat mendefinisikan Hamiltoniannya adalah yakni energi ya, energi total, yakni penjumlahan energi kinetik ditambah energi ini potensial. Ini yang setengah ini sama dengan energi potensialnya, T ditambah V. Nah, sebenarnya kita ingin menyelesaikan persamaan ini ya dengan Hamiltonian ini, namun biasanya akan lebih mudah dikerjakan jika kita mendefinisikan yang namanya dynamical matrix. Jadi dynamical matrix D ini didefinisikan sebagai 1 per akar M alpha per M beta. M di sini adalah massa ya. 1 per N0, N0-nya adalah jumlah dari atomnya. Sedangkan R di sini adalah vektor posisi. Gitu tadi. IJK adalah Cartesian komponen. Sedangkan M kapital N dan P adalah lattice point-nya. Sedangkan indeks di sini alpha beta adalah digunakan untuk ya internal atomic labeling gitu. Ini untuk 3D. Nah, dengan mendefinisikan dynamical matrix, maka kita bisa memperoleh fonon frekuensi. Jadi fonon frekuensi itu diperoleh dari menyelesaikan persamaan D dikali W sama dengan di sini ada omega kuadrat kali W. Dengan D ini dynamical matrix, W adalah eigenvektor dan S adalah indeks dari bandnya. Namun di sini matriks W-nya ini belum terdiagonalisasi gitu, masih acak. Maka akan lebih mudah menyelesaikan di persamaan nilai eigen ini dengan menggunakan komputer ya untuk mendiagonalisasi matriks. Nah, di PondoPy itu karena basisnya Python, dia menggunakan untuk diagonalisasinya menggunakan NumPy, linear algebra, dan di sini X ini untuk eigen ya, menyelesaikan eigen value problem. Di sini dynmat adalah input dynamical matrixnya, inputnya, lalu outputnya berupa eigenval, eigenvalue, dan eigenvektor. Eigenvektor di sini adalah E, eigenvalnya sini ada omega besar ya di sini. Nah, setelah diagonalisasi jadi bentuknya seperti ini. Dengan E sini adalah matriks Saturn. Kalau yang di sini sebelumnya W ini belum terdiagonalisasi, sedangkan di sini sudah. Atau dalam bentuk matriksnya ini seperti ini. D dynamical matrix, eigenvektornya sekarang jadi seperti ini, dan frekuensinya sekarang hanya ada di diagonalnya saja, sedangkan komponen selain suku diagonalnya 0 gitu. Jadi dari sini kita dapat solusi frekuensi yang sudah terdiagonal. Nah, ini secara tadi kita masih membahas secara klasik ya. Bagaimana kalau sekarang kita lihat sistem yang kuantum? Nah, ada kuantum korespondensi. Jika classical harmonic system mempunyai normal osilasi mode-nya itu frekuensinya omega, maka sistem kuantum yang berkaitan itu memiliki nilai eigen yang besarnya ini h bar kali omega ya, n tambah setengah. Nah, di sini setengah ini diperoleh dari ya bukan lagi materi kuliah fisika kuantum ya. Dan karena kuantum vibrasi adalah ya fonon dan energinya h bar omega, dan fonon itu adalah boson ya, maka
partikel boson itu menempati occupation factor atau bilangan okupasinya n sama dengan ya 1/, ya E pangkat beta Habar omega dikurangi setengah, dengan betanya ini adalah ini ya 1/kBt gitu. Nah, dengan demikian kita dapat menulis heat capacity atau total energi ya, total energi dari satu dimensi sebesar 1 sigma Habar omega. Ini diperoleh dari sini Habar omega dikali N. Dari sini N-nya kita ganti dengan occupation factor ya, ditambah setengah. Dan heat capacity itu definisinya adalah turunan pertama ya du per dot diturunkan terhadap temperatur begitu. Jadi dengan kita mengetahui omega, kita bisa memperoleh ini occupation factor, lalu dari occupation factor, faktor okupasi, dan dari NB ini kita input ke persamaan ini total energi, dari total energi diturunkan lagi untuk mendapatkan heat capacity gitu. Nah, ini adalah potensial untuk harmonik ya, untuk harmonik osilator di dalam kuantum, dengan n-nya nanti adalah bilangan ini ya 0, 1, 2, bilangan bulat gitu. Dan ini adalah kurva energi terhadap ya panjang ikatan ya, ikatan atom harm. Jadi kalau R-nya lebih besar dari R0 ini adalah extension, kalau R-nya kurang dari R0 ini compression gitu. Nah, ini baru sebagian kecil dari memperoleh heat capacity ya dari gerakan vibrasi fonon. Nah, berikutnya kita juga bisa menjelaskan parameter-parameter termodinamika yang lain gitu, seperti partition function, energi vibrasi, Helmholtz energi seperti itu, dan juga turunannya heat capacity pada volume konstan dan juga entropi begitu. Nah, semua besaran-besaran ini diperoleh dari frekuensi begitu. Jadi kalau kita sudah dapat frekuensinya, kita bisa menurunkan semua besaran-besaran termodinamika ini. Oh ya, dari persamaan ini di sini ada Helmholtz energi adalah UL ditambah UV. UL di sini adalah lattice internal energi, jadi energi total yang diperoleh dari total energi di DFT. Sedangkan UV fungsi temperatur ini diperoleh dari energi vibrasi gitu, energi vibrasi dari fonon. Sedangkan SV sini adalah vibrasi entropi, jadi entropi dari fonon, tapi S di sini ya entropi totalnya do V do T begitu. Dan karena tadi UV adalah vibrasi internal energi sebagai fungsi temperatur, kalau temperaturnya 0 ya maka disebutnya zero point energy gitu. Jadi dengan memanfaatkan fonon ini kita bisa juga mendapat informasi berapa zero point energy, berapa entropi dari sistem dan lain-lain. Nah, semua besar-besaran ini itu dapat diperoleh nanti dengan menggunakan ini PonoPy ya. Oke, mungkin demikian penjelasan singkat tadi tentang Ponon. Berikutnya kita akan belajar bagaimana menginstal dan merunning PonoPy pada komputer masing-masing.